Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di channel YouTube Al-Husaini Media Center dalam program Rohah Ngaji Santai edisi spesial Ramadan bersama Sayyidil Habib Al-Habib Husain bin Ali bin Tahir. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam Ustaz Tabari. Alhamdulillah Habib, kita masih bertemu kembali di pertemuan kali ini dalam masih bahasan memperbanyak bacaan Al-Quran, dan itu adalah salah satu daripada adab orang yang berpuasa. Nah, baik, pemirsa yang budiman, mari kita saksikan, perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Sayyidil Habib. Fadhal Habib. nah ya, masih di adab puasa setelah menjaga seluruh anggota tubuh, memperbanyak ibadah, banyak ketaatan, ya, dan terakhir tilawatul Quran. Ini udah sampai berepisode-episode nih, episode yang ketiga Ustaz Tabari. Ya, memang luar biasa ini kitab, banyak manfaat, banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat daripada kitab As-Siyam ini. Dan ini episode terakhir penutup di dalam bab tema tentang memperbanyak puasa. Di sini katakan Ustaz Tabari dari ya, Al-Imam An-Nawawi, ya, yang mana beliau mengatakan banyaknya orang, umumnya orang, annahum kanu yaktimuna fi kulli sab'il layal. Hatam Al-Quran, ya, membaca Al-Quran itu, ya, hatam dalam 7 malam. Kita bisa bayangkan, Imam Nawawi bilang banyaknya orang. Umumnya orang hatam Al-Quran dalam 7 malam, ya, sab'al layal, itu 7 malam. Kita berarti termasuk bukan banyaknya orang menurut Imam Nawawi di sini. Bukan umumnya orang. Ya, kita mungkin termasuk orang yang orang aneh lah gitu Ustaz Tabari. Karena beliau saja mengatakan banyaknya orang, umumnya orang menghatamkan daripada Al-Quran itu 7 malam. Ya, 7 malam hatam Quran. Kita sebulan baru hatam 1. Ya. Dan itu udah syukur alhamdulillah banget Ustaz Tabari. Ya, bahkan ada beberapa orang juga ya, lewat Ramadan ya, bisa jadi kagak hatam, dan juga lewat Ramadan ya, bisa jadi ya kagak sentuh itu Quran sama sekali. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, umumnya orang kata Imam Nawawi hatam Al-Quran itu 7 malam. Wan ba'dihim sebagian yang lain ya, fi kulli sitta layal khatmah. Setiap ya, 6 malam hatam Quran. 7 malam hatam Quran. Ada bilang lagi sebagian yang hatam Quran ya, dalam 6 malam. Ya. Ini masih masuk akal ya, 7 malam atau 6 malam masih masuk akal Ustaz Tabari. Ada yang bilang juga fikul li khamsah. Ada yang 5 malam hatam Quran. Masih kita berbicara masih logis ya. Mungkin siangnya penuh baca Quran. Ya, model-model kita kayaknya masih masuk akal. Ya. Ada yang katakan juga an badihim kulli arba, ada 4 malam. Ya. Ada yang juga wa'an kasir, ya, kasirin. Banyak ya, yang menghatamkan fikul lisalas ya, 3 malam Ustaz Tabari. Ya. Wa'an ba'dihim fikul lilailatin. Ada yang bilang sebagian orang juga ya, 2 malam hatam Quran. Ini udah mulai 3, mulai 2 hatam Quran. Untuk model kayak kita kayak kagak logis. Ya. Untuk umat pada saat ini, ya, orang-orang pada saat ini kayak kagak logis. Ya, 3 hari hatam Quran, 3 malam hatam Quran. Bahkan ada juga yang mengatakan 2 malam hatam Quran. Imam Nawawi bilang, ya. Hatam ba'dum fi kulli yaumin wa lailah khatmah. Ada yang sehari semalam hatam. ini masih kategori kebanyakan orang. Enggak, ini udah khusus nih. Udah khusus. Ya. Ya. Dan Imam Nawawi bilang 3 aja itu banyak, masih banyak. Berarti sampai 3 itu masih kebanyakan Banyak. orang. Orang-orang soleh itu mereka menghatamkan sampai ya, dalam 3 hari itu hatam Quran. Nah, seperti itu. Ya, ada yang bilang juga 2 malam, ada yang lebih ekstrem lagi Ustaz Tabari, yaitu 1 hari 1 kali hatam. Ya. Berarti ya selama Ramadan ya, bisa 29 kali atau 30 kali hatam. Ya. Karena 1 hari 1 kali hatam. Ya. Dan ada juga ya wa minhum yakhtimu fi kulli yaumin wa lailah khatmatain. Ada yang sehari semalam hatam 2 kali. Contoh siapa? Dalam pertemuan yang lalu, Imam Syafi'i. Sebulan dapat 60 kali hatam. Makin gak makgul kita.
Apakah ini orang kagak ada kerjaan begitu? Iya. Artinya dari sehari hatam aja itu udah untuk kekuatan model-model orang kayak kita hari ini. Itu luar biasa. Udah luar biasa banget. Ada luar biasa lagi Imam Syafi'i. Dia sehari 2 kali hatam. Dan ada yang lebih luar biasa lagi. Ya. Wa minhum man kana yaktimu salasan. Sehari hatam 3 kali Sotobari. Ada yang tinggal. Bisa bayangkan. Dan ada yang paling ekstrem. Ya. Wa khatama ba'dhum saman. Ya, khatmat. Ya. Ada sebagian lagi yang hatam itu dalam sehari sampai 8 kali hatam. Masya Allah. Gimana caranya? Arba'an fil lail wa arba'an fin nahar. 4 di siang, 4 siang ya, 4 malam. 4 malam ya. 4 kali di siang hari, 4 ya, kali di malam hari. Untuk ya, orang-orang ya, model kayak kita kayak nggak logis. Iya. Nggak masuk akal. Ya. Kenapa? Ada orang yang bisa hatam sampai 8 kali, 3 kali, 2 kali dalam sehari. Ya. Itu mimbabil barokatil wagat. Itu merupakan sebuah ya, pintu daripada keberkahan waktu. Itu khusus untuk orang-orang soleh yang telah mendapatkan keberkahan daripada waktunya. Sebenarnya, ya, Sotobari, sesimpel kita ya orang hari ini nih. Ya, kalau mereka orang-orang soleh kan hatam Quran. Kita hari ini coba kita duduk nongkrong gitu. Nggak kerasa tiba-tiba udah berapa jam aja. Ya, nggak tahu obrolan apa ya, ngarol ngidur pergi kemana-kemari itu pembahasan. Nggak kerasa. Atau memain game. Ya, nggak kerasa tiba-tiba, ya Allah udah berapa jam. Begitulah para orang-orang soleh ketika mereka beribadah wabil khusus di dalam membaca Al-Quran. Saking nikmatnya ya. Dan dia diberi keberkahan daripada waktu oleh Allah. Yang mana untuk satu hari kita itu 24 jam, mereka lebih daripada itu. Artinya waktunya lebih panjang. Ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam satu hari yang paling ya, banyak itu ya, dalam riwayat daripada Imam Nawawi ini bisa hatam sampai 8 kali. Jadi waktu yang 12 jam itu kayak nggak berasa gitu. Nggak berasa. Memang 24 jam. 24 jam. Bagi mereka. Karena mereka sudah dapat namanya keberkahan waktu. Ya, masalahnya kita dapat keberkahan waktunya di nongkrong. Dapat keberkahan waktunya di main game. Sehingga berasa, ya Allah udah sekian ya, jam kita. Iya. Ya, orang menghabiskan waktu berjam-jam ya, di dalam ngobrolnya, di dalam apa namanya main gamenya. Ya. Dan tidak terasa. Begitu. Ya. Orang-orang soleh, salafun soleh kita, ya, mereka ketika ya, melakukan sebuah ibadah, ya, baik sholat ataupun membaca Al-Quran, mereka terlalu apa namanya istigrok ya, tenggelam atas ibadah yang mereka lakukan. Saking nikmatnya mungkin. Saking nikmatnya. Masalahnya kita belum dapat ladzatul ibadah, kenikmatan di dalam sebuah ibadah. Sebagaimana yang kita dapatkan, seperti kita udah ngerasain nih, contohnya aja, keledatan ketika ngobrol, nongkrong, keledatan ketika main game, ya. Keledatan dengan perkara-perkara dunia kita, ya kita berlalu waktu, begitu banyak kita tidak terasa. Begitu orang soleh dalam ibadahnya. Masa level kita bukan orang seperti yang disebutkan daripada Imam Nawawi. Ya, jadi ya ini sebagai pelajaran buat kita. Ya. Dan itu sebuah maziyah, ya, pemberian ya di sini katakan ya. Wa hadza min babil ikramillahi ta'ala lahum. Ini sebuah bab kemuliaan yang Allah berikan bagi mereka. Kemuliaan atas apa? Keberkahan waktu. Waktunya benar-benar berkah. Ya. Banyak manfaatnya. Berkah itu adalah sesuatu yang memberikan manfaat begitu banyak. Makanya kalau orang yang berpikir hanya lewat logika saja, itu tidak masuk akal. Karena ngapain sehari semalam Iya. sudah sampai 8 juz. Iya. Ternyata di situ ada keberkahannya. Nah, di situ ada keberkahan. Bisa hatam sekian banyak. Jadi ya hari ini kita malu lah melihat orang-orang terdahulu yang mana mereka di dalam ibadahnya itu sangat getol, ya, sangat semangat di dalam melakukan ibadah. Bahkan Sotobari dalam sebuah riwayat ya, daripada Al-Habib Abdullah bin Saim bin Tahir,
ketika beliau masuk di dalam bulan Ramadan, ya, beliau kumpulkan para anak-anaknya. Ditanya, mau nambah ibadah apa? Ada yang bilang, saya mau nambah ibadah sholat. Ada yang saya mau nambah, anaknya bilang mau ibadah, baca Qur'annya ditambah. Ada mau ibadah-ibadahnya mau ditambah. Setelah mendengar dari apa yang disampaikan daripada anak-anaknya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menangis. Ditanya sama anaknya, wahai ayah, kenapa engkau menangis? Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, beliau mengatakan, ya, apakah di antara kalian, ya anak-anakku, ya, ada yang ingin menjual waktunya untukku, sehingga aku bisa menambah, ya, daripada ibadahku di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena, ya, di luar Ramadan, ya, Al-Habib Abdullah bin Tahir itu udah full waktunya, ya, 24 jam dengan ibadah. Sampai Habib Abdullah minta, ada yang bisa jual waktu kagak? Ingin nambah waktunya. Minta waktunya, ya, untuk bisa apa? Biar nambah ibadah lagi. Berbeda dengan kita orang, waktu kita buang-buang. Ya. Makanya dalam Al-Quran, ya, wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Demi masa, waktu nih, sungguhnya manusia itu merugi. Ya. Karena kita, ya, banyak buang-buang waktu kita kan, tanpa manfaat, ya, seperti itu. Tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu bayangkan, ya, 8 kali khatam, berapa banyak ayat Quran yang baca. Yang mana ketika kita membaca Al-Quran setiap huruf, ya, bukan dikatakan huruf itu Bismillah atau Bismi itu satu huruf, bukan. Ba sendiri, sin sendiri, mim sendiri. Satu hurufnya menjadi pahala buat kita. Kalau makin banyak kita ya, kita baca, makin banyak pahala yang kita dapat. Ya. Seperti itu Soto Bari. Dan, ya, di sini, ya, dikatakan bahwasannya dalam riwayat sebuah hadis yang mana, ya, untuk orang-orang seperti itu, ya, para orang-orang saleh, para aulia Allah, ya, mereka dapat tahfiful Quran alaihim, ya, diringankan Al-Quran bagi mereka. Nggak ngerasa berat. Nggak merasa berat. Ya, lain dengan kita. Seperti mungkin kita bisa lihat seperti kayak kita ngobrol aja gitu ya. Ngobrol, ringan buat mereka. Ya. Seperti kita main game, ringan. Ya. Masalahnya bukan Al-Quran diringankan buat kita. Ya. Tapi perkara-perkara dunia yang diringankan untuk kita. Karena, ya, kita, iya, artinya, ya, buat orang soleh, Al-Quran diringankan untuk mereka. Artinya sebenarnya sama, masuk akal. Walaupun sejatinya kalau kita berpikir waktu, kayak kurang masuk akal. Ya. Seperti itu contoh yang tadi saya telah sampaikan, Ustaz Tobari. Ya. Jadi kita ringan. Ya. Kita misalnya main bola begitu, waktu tidak terasa. Ya. Kita sewa lapangan, tiba-tiba udah selesai. Ya. Artinya ringan karena, ya, kita menikmati dari apa yang kita lakukan. Masalahnya hari ini kita belum dapat kenikmatan di dalam sebuah ibadah, wabil khusus ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Ada hadis di sini, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bersabda, ya Nabi, khuffifa ala Dawud Al-Quran. Diringankan, ya, kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Di sini teksnya Al-Quran, tapi maknanya itu kitab Zabur, kitab yang Allah turunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Ya. Fakana ya'muru, ya, bidabbatihi antusraj. Ya, antusraja. Ya. Nabiullah Daud, ya, memerintahkan, ya, hewan, ya, kendaraannya, baik kuda ataupun onta gitu, antusraj, untuk disiapkan pelananya. Artinya beliau mau pergi kemana begitu, disiapin nih kudanya, kendaraannya siapin. Fayaqra'ul Quran. Nabi Daud baca Al-Quran, artinya makna di sini kitab Zabur. Ya, qabla an tusraj. Ya. Nabiullah Daud alaihissalam, ya, selesai baca Quran sebelum selesai daripada persiapan kendaraannya itu. Lebih cepat. Ya, lebih cepat. Karena diringankan. Ya. Yang bagi kita orang Setobari, mungkin, ya, waktu itu 1 jam. Tapi bagi mereka aslafuna soleh, ya, bagi orang-orang yang dapat keberkahan waktu, ya, itu bisa lebih dari 1 jam. Sejamnya kita dapat mungkin 2 juz. Tapi mereka bisa 1 kali khatam. Karena mereka sudah dapat keberkahan daripada waktu. Artinya kita bisa lihat di sini Ustaz Tobari, ya, lagi-lagi, ya. Tema yang ketiga, memperbanyak Al-Quran benar-benar, ya,
dari nabi, sahabat, kemudian aslafun salih kita, mereka begitu ya, benar-benar memperbanyak daripada membaca Al-Qur'an. Jadi kita ya paksakan diri kita ya, untuk bisa memperbanyak daripada Al-Qur'an. Ya, seperti itu Ustaz Tobari. Ya, dan juga sebagai penutup ya, di dalam bab ini wa kana Imam Bukhari radhiyallahu anhu idza dakhala Ramadan ya yahtimu bin nahar fi kulli yaumin khatmah. Ya, Imam Bukhari ketika ya masuk bulan Ramadan menghatamkan di siang hari ya, setiap harinya itu satu kali hatam. Wa yakunu khatmahu inda iftari kulli lailah. Ya, siang harinya satu kali hatam, ya. Ketika berbuka di malam harinya dia satu kali hatam. Sama seperti Imam Syafi'i. Ya. Wa yakulu inda kulli khatmah da'wa mustajab. Nah, dan ini ya, ketika setiap selesai kita khatam ya ada doa yang mustajab. Termasuk ya waktu diistijabahnya doa ketika kita khatam Quran. Makanya ada doakan khatam Quran Ustaz Tobari ya. Kita kenapa disuruh selepas daripada khatam Quran kita angkat doa karena termasuk dari dakwatul mustajab. Doa yang diijabah. Nah, jadi ya jangan lupa kepada para penonton Al-Husaini Media Center dan kita juga yang menjalankan daripada ibadah membaca Al-Quran, setiap khatam Quran ya, kita baca doa daripada khatam Quran. Karena kenapa? Doa diijabah. Begitu Ustaz Tobari. Berarti kita boleh juga menyelipkan doa-doa yang lain, Bib. Boleh ya, artinya kita doa apapun, termasuk yang diijabah daripada doa ketika kita udah selesai khatam Quran, kita doa. Nah, artinya ada waktu mustajab, yaitu setelah khatam daripada Al-Quran. Jadi luar biasa. Ya. Dalam 3 episode ini ya, jadi apa namanya introspeksi kita diri. Ya. Bagaimana kita ya, jauh sekali daripada jangankan Nabi lah, sahabat tabiin. Yang bicara sahabat tabiin juga lah aslafun salih. Yang mana mereka menghatamkan Quran begitu banyak, membaca Al-Quran begitu banyak. Ya, jadi ya itu merupakan sebuah adab ya, memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, baik bebas ya. Kita udah pelajari mau di sholat ataupun di luar sholat merupakan sebuah anjuran yang sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa ya. Ketika mereka berpuasa untuk memperbanyak membaca Al-Qur'annya. Begitu Ustaz Tobari. Nah, Habib, alhamdulillah banyak sekali yang kita bisa dapat pada kesempatan hari ini. Sebelum ditutup Habib, mungkin ada sedikit motivasi tentang baca Al-Qur'an ini bagi orang-orang yang belum bisa baca Al-Qur'an tapi memang tadi dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang belum bisa baca Quran Ustaz Tobari, ya, jangan sibuk ya kita berangan-angan untuk ya seperti Assalamualaikum hatam sekian kali hatam. Bagaimana? Ya, kita ya, bisa melakukan untuk belajar. Ya, jadi jangan fokus memperbanyak baca Al-Qurannya dulu. Ya. Karena belajar membaca Al-Quran itu menjadi sebuah kewajiban. Ya. Maka kita harus belajar. Jadi jangan fokus bagaimana, aduh, udah termotivasi nih ya, dengan hadis-hadis yang telah disampaikan di dalam kitab Siam ini, pengen memperbanyak Al-Quran tapi belum bisa baca Quran. Bagaimana? Ya belajar. Ya, lakukan ya. Bulan Ramadan seperti ya, Malaikat Jibril ngajarin Nabi Al-Quran bulan Ramadan. Ikutin, belajar. Sehingga selepas Ramadan berubah nih orang. Yang mana sebelumnya ya, adalah orang yang tidak bisa baca Quran, berubah menjadi orang yang bisa baca Quran. Dan itu Ustaz Tobari ya, kita tuh dalam Ramadan, ya, dalam puasa, hendaknya itu bisa merubah diri kita. Jangan ya, kita di bulan Ramadan ini, masuk bulan Ramadan begitu, keluar begitu. Ya, sebagai contoh saja, ini pernah disampaikan daripada kita punya guru Ustaz Tobari, Kiai Haji Ubaidillah Khalid, dalam sebuah khutbahnya, tentang ya, puasa. Ya. Puasanya ulet sama ular. Ya, mungkin Ustaz Tobari ingat itu. Yang mana puasanya ulet itu, ya, ulet binatang hama. Yang makan kerjanya ngerusak ya, dedaunan. Kemudian dia puasa. Ya. Dengan kepompongnya itu ya, dia menutup diri. Ya. Nggak makan, nggak ngapain, ya, di dalam kepompongnya itu. Ya. Selepas daripada ya, dia berpuasa di dalam kepompongnya itu, dia jadi apa Ustaz Tobari? Kupu-kupu. Jadi kupu-kupu. Indah. Indah.
bahkan ya memberikan manfaat ya dari serbuk-serbuk bunga yang dia datangi. Itu memberikan manfaat ya. Sejatinya kita dalam bulan Ramadan, dalam puasa kita harusnya kayak begitu. Masuk Ramadan begini, keluar harus bisa berubah. Ada perubahan. Ada perubahan jauh lebih baik. Jangan kita puasa atau masuk Ramadan kayak ular. Ya, masuk ular, keluar ular. Ya, ular, kalau mereka mau ganti kulit itu, mereka puasa. Ya. Ketika dia berpuasa, selesai puasa, ya hanya cuma ganti kulit, masih tetap jadi ular. Tapi mudah-mudahan kita dijadikan seperti ulat yang sebelumnya kita buruk, bukan orang yang baik, bukan orang yang taat. Mudah-mudahan dengan Ramadan kita bisa berubah, ya, bisa jadi kupu-kupu yang indah, memberikan manfaat untuk orang banyak. Masya Allah. Dan jangan sampai kita, ya, naudzubillah min dzalik, seperti ular. Ya. Ular, sebelumnya ular, ganti kulit ya tetap jadi ular. Sebelum Ramadan ular, Ya, setelah Ramadan ular. jangan. Ya, jadi ya jangan sampai seperti itu. Ya, demikian Satu Bari pada pertemuan kita kali ini, dan sebagai episode penutup di dalam bab yang ketiga di dalam adab berpuasa, yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Insya Allah ya, nanti kalau Al-Habib Muhammad Al-Bagir telah datang, nanti beliau yang akan menyampaikan nasihat ilmu, ya. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan kita di bulan Ramadan ini. Demikian. Syukran Habib. Nah, Baik pemirsa Al-Husaini Media Center yang budiman, telah banyak ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini, mulai dari episode-episode sebelumnya sampai saat ini. Banyak sekali yang kita bisa dapat, yang belum kita pernah dengar. Pada kesempatan kali ini kita bisa tahu semua itu. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu bersama Sayyidil Habib Al-Habib Bagir Muhammad. nah, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih sehat Habib Bagir sehingga bisa menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Tidak kemungkinan juga kita masih akan bertemu dengan Habib Hussein di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, Syukran Habib. nah, Satu Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.